Dan sudah terhubung dengan saya Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Kemenkop UKM Agus Santoso yang akan menjelaskan update terkini bagaimana nasib para korban koperasi Indosuria. Halo, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mas Raka Iya. dan selamat pagi para pendengar. Iya. Maaf suaranya bergema ini, saya mendengar suara saya sendiri. Oke, Pak Agus, dalam kasus investasi KSP Indosuria ini berapa total jumlah korban yang terlibat, Pak? Ya, jumlahnya anggota tuh banyak ya. Memang ini di koperasi yang dalam proses PKPU ini yang paling besar ini mencapai PKPU-nya tuh 15 triliun lebih ya. Tersebar di banyak kota, anggotanya juga banyak ya. Kalau kita melihat dari korban-korban ini, apa saja yang sebenarnya sejauh ini tindakan yang dilakukan oleh lembaga Anda untuk menangani keluhan-keluhan ataupun juga hal-hal yang dikeluhkan oleh para korban, Pak Agus? Ya, ini memang koperasi ini triggernya itu adalah diajukannya proses PKPU ya, penundaan kewajiban pembayaran utang. PKPU ini adalah bukan kemudian koperasinya dibubarkan ya. Dengan PKPU ini sebetulnya koperasi itu dimungkinkan untuk melakukan proses restrukturisasi usaha ya. Dan kemudian di Indosuria ini terjadi proses penggantian pengurus. Jadi yang tiga yang sudah ditahan, yang satu DPO oleh Barreskrim ini sebetulnya sudah digantikan oleh pengurus baru yang sekarang sudah sedang menjabat. Okay. Nah, dalam proses homologasi atau perjanjian perdamaian antara koperasi dan para anggotanya ini ditentukan oleh pengadilan niaga, ya ini putusan pengadilan tentang tahapan-tahapan pembayaran. Nah, kami sebetulnya pemerintah tentu menghormati putusan pengadilan dan mengikuti proses pembayaran itu, tapi ternyata selama 2 tahun berjalan proses pembayaran itu tidak berjalan dengan baik ya, artinya undang-undang PKPU atau homologasinya ini tidak melindungi atau tidak cukup melindungi hak-hak anggota para penyimpan ya. Sehingga Menteri Koperasi dan UKM Pak Teten Mas Duki membentuk Satgas yang juga saya selaku ditunjuk sebagai ketua, kemudian wakil ketua saya adalah Pak Brigjen Wisnu yang di Direktur Tipideksus di Barreskrim ya. Seperti itu. Tapi ini Satgas ini adalah merupakan wadah. Kami tentu menghormati tugas dan kewenangan masing-masing. Ketika ada tindak pidana ya tentu Pak Wisnu tetap berjalan ya menjalankan tugasnya. Namun kami Satgas juga mengawal proses PKPU-nya yaitu tahapan-tahapan pembayarannya. Kami tentu dalam hal ini selalu meminta etikat baik dari pengurus Indosuria untuk berusaha untuk membayarkan sesuai dengan perjanjian perdamaian yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Oke. Ya. Pak Agus, mungkin banyak yang belum terlalu paham dengan istilah homologasi. Boleh dijelaskan soal maksud dari pembayaran homologasi simpanan anggota koperasi itu sendiri sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, jadi sebetulnya ketika diajukan proses PKPU ke pengadilan, itu katakanlah pengurus itu menjadi debitor dan kedudukannya ya seperti debitor dan para anggota penyimpan ini kedudukannya sebagai kreditor. Walaupun ini istilah ini kurang pas ya kalau untuk koperasi, karena koperasi itu anggotanya juga sebetulnya penyimpan ya, bukan kreditor ya. Tapi karena undang-undang itu menyebutkan seperti itu ya, katakanlah yang satu punya tagihan, yang satu berkewajiban untuk membayarkan kan begitu. Nah, kemudian di pengadilan tentu ada hakim dan ada kurator yang membantu kedua belah pihak ini sehingga tercapai perdamaian keperdataan gitu. Jadi ini udah putusan pengadilan, artinya kewenangan negara ya kan, dan mereka antara anggota penyimpan dan pengurus ini sudah mencapai kesepakatan perdamaian. Nah, itu perdatanya. Ini ranah perdata. Bahwa kemudian ada anggota yang melaporkan pengurus secara individu ke kepolisian sehingga ada proses pidana. Nah, itu beda lagi. Memang dalam kasus yang sama tapi beda lagi. Nah, irisannya memang di
ketika kepolisian melakukan penyitaan aset, nah sementara PKPU ini pengembalian utang itu didasarkan pada penjualan aset gitu. Jadi ini memang saya kira, tapi mungkin kepolisian juga kalau disita semua secara menjadi barang bukti kepolisian memang jadi tidak bisa dijual. Nah, tinggal nanti apakah kepolisian juga bermaksud untuk mengembalikan kepada anggota atau bagaimana gitu. Itu yang nanti harus kita koordinasikan juga mengenai barang bukti yang disita tadi gitu. Tadi Anda menyebutkan ada barang bukti yang disita dan memang ini katanya ditaksir 1,2 triliun gitu ya Pak ya. Tapi dugaan aset KSP Indosuria ini yang dibawa kabur 15 triliun kerugiannya. Jika gedung saja hanya 1,2 triliun, lalu kemana dana sisanya ini dilarikan atau seperti apa Pak? Ya, kami juga sudah berkoordinasi dengan PPATK ya. Memang secara teoritis seharusnya itu koperasi simpan pinjam itu tidak melakukan investasi yang berlebihan ya. Jadi seharusnya koperasi simpan pinjam itu adalah menerima simpanan anggota, kemudian memberikan pinjaman juga kepada anggota. Tetapi ya dalam sehari-harinya, karena koperasi ini sejatinya koperasi ini adalah memang bukan lembaga keuangan ya, dia by definisi itu adalah community based economy, sehingga koperasi memang tidak diawasi oleh OJK ya, tetapi ada pengawasan khusus yaitu oleh wakil anggota. Koperasi itu adalah suatu lembaga otonom, lembaga ekonomi masyarakat yang otonom yang diawasi, pengawas-pengawasnya itu mewakili anggota-anggotanya. Dan keputusan tertinggi itu ada di RAT-nya, rapat anggota tahunan. Nah ini yang kadang-kadang masyarakat juga mungkin literasinya kurang atau pemahamannya kurang atau bagaimana, sehingga memandang koperasi itu sebagai tempat investasi. Tadi kalau saya dengar berita yang pertama tadi, misalnya sebutkan investasi bodong, sebetulnya koperasi itu memang bukan tempat investasi. Koperasi itu harus mensejahterakan anggotanya. Nah ini beberapa hal memang merupakan kelemahan juga dari masyarakat ya untuk istilahnya mengejar tingkat bunga yang tinggi, tadi disebutkan 8-11% ya, begitu. Dan melupakan jati diri koperasi, yaitu tempat bermusyawarah, bergotong royong, saling memantau, begitu. Tapi ini jadi seperti berinvestasi, menaruh uang, lalu tidak pernah ikut aktif ya di koperasi itu, begitu. Jadi dan koperasinya juga tidak melakukan upaya seperti seharusnya koperasi. Demikian Pak Kak. Oke, yang menarik juga tadi Anda menyebutkan bahwa penawaran returnya itu ya bunganya 8 sampai dengan 11% keuntungannya setiap bulan. 8-11% maksud saya dari keuntungan di koperasi ini. Kalau memang koperasi ini memang sifatnya bukan untuk investasi, lalu sebenarnya dari analisa Anda, bagaimana sistem kerja di KSP Indosuria itu sendiri? Apakah memang ada skema Ponzi di sana sehingga ini menarik atau membuat masyarakat tergiur untuk bergabung menjadi anggota koperasi? Ya memang ini koperasi ini melakukan beberapa penyimpangan-penyimpangan di usaha, dan Kementerian Koperasi sebetulnya sudah menyampaikan surat pembinaan ya pada sebelumnya, tetapi ya namanya mereka melakukan penyimpangan. Nah, salah satu kelemahan kita di Undang-Undang Koperasi ini undang-undangnya undang-undang lama ya. Jadi dulu nih kalau kita jelaskan aturannya, sebetulnya Undang-Undang 2592 ini pernah diganti ya dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014, tetapi kemudian Undang-Undang penggantinya ini dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian dinyatakan tidak berlaku ya secara keseluruhan, sehingga kembali ke Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang 92. Sementara Undang-Undang ini pernah berlaku 2 tahun. Nah, selama 2 tahun ini sebetulnya di Undang-Undang yang 2014 itu ada sistem pengawasan yang cukup kuat diberikan kepada Kementerian Koperasi. Nah, tetapi ketika 2 tahun ini berlaku dan timbullah koperasi simpan pinjam yang disebut sebagai koperasi primer nasional ini,
Ternyata ketika undang-undangnya itu dicabut, tidak diberlakukan lagi oleh MK, kan kembali ke tahun 92. Nah, Undang-Undang 92-nya ini lemah, tidak memberikan kewenangan yang cukup kepada Kementerian Koperasi untuk melakukan pengawasan sebagaimana bisnis yang berkembang sekarang ini. Begitu. Jadi dan sementara itu seharusnya anggota yang lebih ketat mengawasi, karena ini adalah SRO ya, self organization otonom ya, itu menganggap koperasinya itu sebagai tempat investasi. Nah itu, jadi ada orang yang berniat jahat ya, yang kemudian sekarang ditangani kepolisian, memanfaatkan kelemahan sistem hukum yang berlangsung seperti itu. Kalau kita mereview sebenarnya kasus koperasi bodong yang kemudian juga menipu masyarakat dalam jumlah besar, ini bukan kali pertama terjadi, Pak. Sebelumnya juga ramai nih yang namanya koperasi Pandawa seperti itu. Dari sisi regulasi sendiri, apakah memang diperlukan ada satu lembaga, contohnya saja jika di dunia perbankan atau jasa keuangan ada OJK gitu ya. Lalu bagaimana dengan di sistem koperasi yang ada di Indonesia sendiri? Ya, kalau lihat kemajuan koperasi simpan pinjam yang sudah semakin hybrid ya sekarang ini, sebetulnya sangat diperlukan penguatan pengawasan perkoperasian yang boleh dibilang semacam OJK-nya koperasi ya. Karena kalau OJK itu dia mengawasi lembaga keuangan yang masuk dalam sistem keuangan, OJK, Bank Indonesia, dan LPS ya, itu 3 institusi itu. Sedangkan koperasi ini memang diawasi sendiri oleh Kemenkop, perizinannya pun dilakukan oleh Kemenkumham. Gitu. Jadi kalau secara sistem memang tidak dimaksudkan untuk membuat koperasi yang hybrid atau sudah complicated ya, seperti yang model Indosuria ini ya. Apalagi yang Indosuria ini dibuat oleh pelaku yang berasal dari konglomerasi keuangan. Ya, jadi sebagian usahanya itu ada di bawah pengawasan OJK, koperasi simpan pinjamnya ini berada di pengawasan Kemenkop gitu. Nah, ini menjadi kerjasamanya memang harus ketat dan pengawasan yang lebih complicated, tidak bisa seperti model koperasi produksi yang sebetulnya misalnya di pedesaan atau yang anggotanya itu bergotong royong, bermusyawarah, sering ketemu, karena jati diri koperasi ini utamanya adalah memang sering ketemu. Ini kan usaha bersama gitu, representasi dari usaha bersama, representasi dari ekonomi dengan asas kekeluargaan. Seperti itu koperasi. Nah, jangan koperasi ini juga oleh masyarakat. Sebetulnya kita udah pengalaman udah bertahun-tahun yang lalu selalu ada koperasi-koperasi model begini kan. Tapi masyarakat itu selalu tergiur dan selalu memperlakukan koperasi yang padahal levelnya di paling bawah di sistem keuangan sebagai tempat investasi karena mengejar bunga. Kalau dilihat dari urut-urutan sistem keuangan, yang paling atas itu bank. Kemudian yang nomor 2-nya itu kan industri keuangan non-bank. Ya, seperti sekuritas dan sebagainya, ada pegadaian, ada leasing company dan asuransi kan. Lalu yang ketiga itu kan pasar modal. Sistem keuangan kita kan 3 tuh. Perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Baru yang ini nih, yang untuk masyarakat non-bankable, sebetulnya yang untuk tolong-menolong, itu adalah koperasi. Jadi koperasi itu oleh masyarakat jangan juga dijadikan tempat investasi, karena dia berada di urutan yang di grassroots, sebetulnya di bawah. Bukan di tempat yang hybrid, yang complicated, yang di atas, yang bisa lalu perdagangan trading forex, yang bisa jual beli aset seperti private equity ya dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah simpan pinjam basisnya, sebetulnya namanya juga KSP, koperasi simpan pinjam, bukan dimaksudkan sebagai tempat investasi, tempat trading dalam pengertian trading bukan jual beli ya, tapi trading. Kalau yang di desa kan kita koperasi sebagai off taker, bisa sebagai istilahnya pengepul ya, sebagai pengepul itu. Kalau yang di Jakarta ini kan jadi seolah-olah tuh kayak tempat investasi uang, gitu. Tapi dengan bunga double dari bank, gitu.
Nah, seperti itu. Oke, kalau saya melihat kerugiannya ditaksir mencapai 15 triliun rupiah, tentu saja ini bukan menyasar kalangan bawah ya seharusnya angka Nah, sefantastis itu. itulah itu yang kemudian kami juga sebetulnya bertanya-tanya karena yang nyimpan di situ juga miliar-miliar gitu ya. Artinya orang-orang yang paham keuangan, karena kalau di perbankan saja masyarakat itu penjaminan kepada nasabah itu di LPS itu 2 miliar. Di atas 2 miliar tidak dijamin, itu undang-undang ya. 2 miliar yang dijamin. Nah, kalau di koperasi ada orang nyimpen 70 miliar, ada orang nyimpen 15 miliar. Itu kan orang yang sudah paham, kalau kita bilang ya orang itu tidak paham koperasi. Ya, mereka kalau sudah punya uang di atas 2 miliar, bagi orang-orang keuangan itu kita anggap sudah memiliki literasi keuangan. Sehingga dia saja secara pribadi bisa mempunyai simpanan ya, bukan harta kekayaan loh. Simpanannya saja sudah di atas 2 miliar, berarti dia sudah paham mengenai risiko dan sebagainya. Kita nggak bisa bilang, saya tidak paham, saya nyimpan uang 5 miliar tapi saya tidak paham, itu ya tidak bisa seperti itu. Berarti kalau saya lihat nih ya, mungkin saja ada kelemahan terkait juga dengan literasi keuangan bagi masyarakat kita, bahkan di level menengah dengan simpanan tadi yang bisa di atas 2 miliar saja masih bisa istilahnya terkecoh seperti itu. Lalu jika saya orang awam, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa sebuah koperasi ini dapat dikatakan sebagai koperasi sehat, di mana bisa menjadi koperasi simpan pinjam, dan mana penipuan yang berkedok sebagai koperasi yang marak terjadi di masyarakat kita itu sendiri, Pak Agus? Ya, jadi kalau seseorang ingin ikut lembaga koperasi, dia menjadi anggota dulu, bukan langsung seperti datang ke counter ngasih simpanan, bukan seperti itu. Kalau di bank kan misalnya masyarakat ya, mau nabung atau mau deposito kan masyarakat bawa uang atau nanti transfer, buka rekening, langsung deposito di situ, nggak usah kenal banknya kan. Nah, kalau di koperasi nggak bisa, harus kenalan dulu, paling tidak 3 bulan gitu menjadi anggota, tahu visi misi. Karena koperasi ini adalah lembaga keuangan, bukan lembaga keuangan, tapi lembaga community based economy yang sifatnya itu membantu ekonomi, membantu masyarakat, tujuannya itu kesejahteraan bersama, bukan mencari keuntungan individu. Kalau keuntungan individu ya kita investasi, misalnya ikut di pasar modal, gitu kan, atau ikut di sekuritas di industri keuangan non bank, atau kita ikut asuransi misalnya, atau membuka deposito di bank. Itu kita mencari keuntungan profit oriented untuk individu kita. Tapi kalau ikut koperasi itu kita punya misinya itu, saya naruh di sini untuk supaya nolongin anggota lain yang kekurangan. Begitu loh, ada misi sosialnya ini. Ini koperasi ini social entrepreneurship kalau bahasa sekarang. Ya, community based economy, bukan semata-mata seperti naruh di bank. Pokoknya aku naruh tiap bulan dapat bunga, jangka waktu jatuh tempo aku ambil. Nah, itu kalau naruh di bank. Ya kan, makanya bank yang punya harus menerapkan know your customer. Siapa nih customernya, kok bisa nyimpan uang banyak, diteliti backgroundnya, laporkan ke PPATK. Kalau di bank kan, ini kok nasabah kami uangnya banyak sekali gitu, laporkan ke PPATK. Ini menjadi misalnya bahwa ini nasabah atas nama A, kok uangnya banyak sekali dan dia tidak bisa menjelaskan uang dari mana. Nah, seperti itu. Jadi bukan kemudian uang yang misalnya tidak jelas, jumlahnya besar, kemudian supaya tidak lepas dari pemantauan sistem keuangan, quote-unquote dipindahkan kepada koperasi, lalu koperasi menjadi rentan untuk tempat pencucian uang, kan begitu. Jadi untuk kecil, maka itu dalam proses PKPU atau sekarang yang sedang dilakukan oleh Satgas juga kita perhatikan yang nasabah-nasabah atau anggota-anggota yang kecil gitu. Oke, Pak Agus, kalau kita mereview lagi tadi, berarti memang yang paling penting adalah niatnya sendiri, bahwa memang koperasi ini adalah lembaga yang dibentuk atas dasar gotong royong, bukan investasi. Betul. Jadi kalau masyarakat yang berinvestasi kemudian dia
memasukkan uangnya ke dalam koperasi, berarti ini ada tendensi bahwa memang perlu peningkatan literasi keuangan seperti itu ya Pak Agus ya? Iya, satu sebetulnya perlu dipertanyakan juga kenapa mereka menyimpannya di koperasi gitu kan, kenapa mereka bukan nyimpan di bank gitu. Karena koperasi ini memang community based, jadi mereka harus ngawasi sendiri antar mereka gitu. Tidak ada otoritas yang kuat ya seperti khusus mengawasi seperti OJK terhadap perbankan, industri keuangan non bank dan pasar modal. Itu kan memang dibentuk lembaga berdasarkan undang-undang untuk pengawasan. Kemudian untuk yang perbankan ada penjaminan oleh LPS ya, dibuat oleh undang-undang juga, undang-undang LPS. Koperasi ini tidak. Koperasi ini memang adanya di luar lembaga keuangan yang formal itu gitu. Seperti itu. Sehingga kalau dibilang investasi bodong, nah ini istilah-istilah ini juga sebetulnya koperasi itu ya bukan masuk kategori investasi sih. Memang bukan tempat investasi begitu. Oke, terima kasih Pak Agus Santoso, Ketua Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah Kementerian Koperasi dan UKM sudah mencerahkan pagi kita hari ini terkait juga dengan bagaimana penjelasan mengenai koperasi. Baik, terima kasih Pak Rangga dan juga para pendengar sekalian. Selamat salam sehat.